Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niat. Niat berasal dari bahasa Arab yang berarti keinginan dan tekad hati untuk melakukan sesuatu tanpa ada keraguan. Secara istilah, syara' niat merupakan tekad hati untuk melakukan fardu atau ibadah lainnya. Niat sangat penting dalam ibadah dan amalan lainnya. Kenapa? Tujuan niat pada dasarnya memiliki dua makna. Pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah lainnya, dan untuk membedakan antara ibadah dengan adat istiadat atau kebiasaan. Misalnya, niat dibutuhkan untuk membedakan antara semisal mandi junub dengan mandi karena maksud kesegaran. Kedua, untuk menunjukkan keikhlasan dalam ibadah. Apakah ibadah hanya amalan dengan ridha Allah atau hanya untuk lainnya? Inilah sebenarnya kehati-hatian para ulama salaf yang mewajibkan niat dalam persoalan ibadah karena untuk menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Hukum kewajiban niat. Hukum niat menurut jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi, adalah wajib dalam ibadah yang menuntut adanya niat seperti wudhu, mandi, tayamum, sholat, zakat, puasa, haji, umrah, dan sebagainya. Namun, untuk perbuatan yang tidak menuntut niat, maka hukum niat adalah sunnah, semisal dalam perkara mubah. Pertama dalam kumpulan hadis arba'in yang bunyinya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu taala, dia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu hanyalah beserta niat, dan setiap manusia mendapatkan sesuai dengan apa-apa yang diniatkannya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu adalah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diinginkannya atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa-apa yang dia inginkan. Beberapa makna yang dapat kita ambil dalam hadis di atas adalah: pertama, niat adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Kedua, pembeda status hukum atau amal seseorang. Ketiga, pentingnya niat yang ikhlas. Keempat, niat seseorang bisa diperbaharui. Maksud dari niat seseorang bisa diperbaharui adalah jika seseorang melakukan suatu amalan karena niat lain selain Allah dan Rasul-Nya, kemudian di pertengahan jalan dia menyadari kesalahannya dan memperbaiki niatnya, maka orang tersebut akan mendapatkan apa yang dia niatkan tersebut, yaitu Allah dan Rasul-Nya pula. Lantas, kapan dan di mana niat itu dilakukan? Semua ulama sepakat bahwa niat adalah tempatnya di dalam hati. Niat dengan melafalkan saja tidak cukup. Melafalkan niat bukan syarat, tetapi disunnahkan oleh jumhur ulama selain mazhab Maliki. Pelafalan niat dimaksudkan untuk membantu hati dalam menghadirkan niat. Atau secara sederhana, niat dilakukan saat memulai ibadah. Pentingnya niat dalam ibadah adalah kunci diterimanya amalan. Islam mengajarkan segala sesuatu amal ibadah yang dilakukan seorang hamba akan dinilai Allah sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ulama fikih menganggap sia-sia amal perbuatan tanpa niat. Karena itu, Imam Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i yang dianut di Asia Tenggara, mengharuskan adanya niat untuk perbuatan jika dikehendaki sebagai ibadah. Niat sesungguhnya ialah konsep matang dari dalam diri tentang perbuatan yang dilakukan. Dalam bahasa manajemen, niat disepadankan dengan programming atau perencanaan yang baik. Niat yang baik, tulus, dan ikhlas melahirkan energi dahsyat. Seseorang yang bekerja dengan niat ikhlas tidak akan merasa lelah, kecewa, dan frustasi. Bahkan, mati pun akan tersenyum selama ia mempertahankan niat. Sebaliknya, niat buruk dan tidak ikhlas akan menyedot energi dan memancarkan vibrasi negatif sehingga orang lain juga merasakannya. Karena itu, perlu mengingatkan pada diri sendiri, segalanya berangkat dari niat baik.